ternyata sampai dengan hari ini setiap tahun itu selalu ada temuan kasus di calon pengantin. Ada remaja yang belum 17 tahun positif HIV seperti itu. Kan biasanya kalau orang yang sudah kena AIDS itu udah kondisi yang Sudah tidak bisa apa-apa. tidak berdaya gitu. Iya, karena sudah berat sekali. Yang berbahaya itu menurut saya malah orang yang silent. positif HIV ini, Dok. Iya, yang kan tanpa gejala. Tanpa gejala. Dan orang lain tidak tahu. Betul. Yang beresiko itu adalah yang berhubungan seks bebas. Nah, yang beresiko itu tadi, Dok, yang mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan acara Ngobrol Bareng dengan saya Dr. Tresnawati dari Kota Cirebon. Apa kabar para pemirsa hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat. Hari ini saya ditemani oleh orang yang kadang tidak terlihat tapi dirasakan manfaatnya di Kota Cirebon. Orang tidak kadang-kadang tidak terlihat nih orangnya di mana kemana, tapi manfaatnya luar biasa. Sudah terkenal di teman-teman di circle-nya sudah, tapi mungkin banyak yang masih belum mengenal beliau, sosok relawan yang mengurus hal-hal yang mungkin orang lain belum tentu mau mengurusnya. Di samping saya, bersama saya perkenalkan. Mangga silakan Ibu, apa kabar? Baik, Dok, alhamdulillah. Terima kasih kesempatan nih, Dok, diundang di podcastnya Dr. Tresna itu. Iya Bu, soalnya saya kenalin dulu ya Ibu Sri. Nah, Ibu Sri ini relawan. Sudah berapa tahun Bu Ibu bergelut? Kalau di dunia HIV dan remaja saya dari 2001. Dari 2001 sekarang 2024, mungkin separuh usianya itu beliau mengurus hal-hal yang orang lain belum tentu mau ya Ibu. Mungkin belum ditemukan aja, Dok. Orang lain mungkin belum tentu mau ngurusin seperti itu karena kan beresiko juga Bu. Nah, Ibu ini berdiri di sebuah badan pemirsa, badan yang ya itulah kadang-kadang orang belum tentu tahu gitu badan yang penting ini ada di Cirebon. Bu, boleh diceritakan Bu bagaimana sih Ibu tuh badan yang Ibu kelola dan Ibu bergerak dalam kegiatan sosial Ibu, bisakah diceritakan? Iya, Dok. Baik, kalau bicara soal kebetulan saya di Komisi Penanggulangan AIDS ya, Dok, ya. Siap, Komisi Penanggulangan AIDS itu lembaga pemerintah tetapi non struktural. Oke, di Kota Seperti Cirebon, itu, di Kota Cirebon, ada ya, Bu? setiap kabupaten kota ada, Dok, ya, dan tentunya sebagai ketuanya langsung oleh kepala daerah. Seperti jadi saya ini diamanati menjadi sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS sejak tahun 2009. Seperti itu. Sekarang sudah 2025 ya. Ya, sehingga memang dinamikanya luar biasa karena bicara soal penanggulangan AIDS tentunya banyak sekali, Dok, komponen-komponen yang memang terlibat di dalamnya, seperti itu. Sehingga karena memang diketuai langsung oleh Pak Wali Kota, sehingga memang kami ini berjalan berdasarkan peraturan daerah yang memang sudah dibuat sejak tahun 2010, Perda nomor 1 tahun 2010, dan kemudian direvisi menjadi Perda nomor 3 tahun 2015. Karena tentunya menyesuaikan dengan keadaan, situasi kekinian yang hari ini memang harus cepat ditangani. Nah, di Komisi Penanggulangan AIDS sendiri itu memang kalau sekretariatnya itu kami ada di Jalan Kembang, nomor 28 yang dulunya adalah Puskesmas Jalan Kembang. Jadi sudah beberapa kali pindah nih, Dok. Dari Balai Kota pindah ke arah Furu di Jalan Cipto, kemudian pindah lagi sekarang di Jalan Kembang. Nah, di sana kalau kami yang mengelola sekretariat itu dengan saya ada 6 orang, Dok, seperti itu yang memang mereka punya latar belakang semuanya adalah kesehatan dan salah satu semuanya adalah relawan dari penanggulangan AIDS dan remaja yang beresiko gitu kan. Kami juga punya staf yang memang dulunya mendampingi anak jalanan seperti itu. Jadi memang kalau bicara soal struktur dari KPA sendiri sebetulnya semua OPD yang terkait itu masuk di dalam keanggotaan, Dok, seperti itu. Apa aja tuh OPD? Jadi seperti OPD Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, kemudian juga Kementerian Agama, bahkan juga dari beberapa DP3AKB, kemudian juga kalau lintas sektor lainnya ada yang dari vertikal itu dari KSOP, karena kami juga dulu melakukan program
penanggulangan HIV/AIDS di lingkungan pelabuhan juga dok, dan alhamdulillahnya kami masuk ke 5 pelabuhan terbaik di Indonesia dalam penanggulangan HIV/AIDS. Nah seperti jadi memang di awal-awal Pak Wali ini menginginkan bahwa kalau bisa penanggulangan HIV/AIDS itu betul-betul menyeluruh bukan hanya di lapisan yang paling bawah, tapi juga di semua OPD dan juga BUMD, sehingga mereka merasakan betul bahwa ini menjadi satu tanggung jawab mereka bersama seperti itu. Jadi karena memang HIV ini kan tidak bisa ini ya dok, tidak bisa pilih-pilih gitu ya. Nah itu bicara soal itu dok. Jadi kami ini ya mohon doanya saja ya dok ya. Kami juga lagi mengembangkan, sebetulnya ada beberapa perguruan tinggi yang kami ajak kerjasama untuk menjadi relawan. Jadi mereka nanti juga yang akan menyebarkan informasi terkait dengan pencegahan penanggulangan HIV/AIDS di perguruan tinggi seperti itu. Soalnya juga beresiko juga ya Bu ya. Iya, beresiko juga ya. Berarti memang Komisi Penanggulangan AIDS dan kemudian semua yang terlibat di dalamnya itu stakeholder itu semua sama-sama oleh Pak Wali Kota itu untuk turut bertanggung jawab. Betul. Karena dok. tidak bisa menjadi tanggung jawab individu saja atau komisi saja. Betul dok. Karena toh warganya tersebar. Iya. Warganya tersebar dengan berbagai macam persoalan. Iya. Setelah kita tahu nih tentang kelembagaannya, tugas dan fungsinya apa sih hari-hari tuh Bu? Ibu ada di kesekretariatan bersama teman-teman semua. Iya, jadi tugas kami itu adalah melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan penanggulangan HIV di Kota Cirebon dok. Karena sebetulnya dari Perda itu kemudian kita juga menyusun Perwal, kemudian kita juga membuat rencana aksi daerah. Nah ini saya mau sampaikan sedikit dok, harus berbangga diri ya ceritanya gitu. Boleh, artinya Kota Cirebon ya, bukan saya tapi Kota Cirebon. Ini adalah satu-satunya yang memiliki rencana aksi daerah yang ditetapkan dengan peraturan wali kota. Nah, kita sekarang sudah menyusun kembali dok, yang 2024 sampai dengan 2029 ini sedang dalam proses di bagian hukum dan akan segera dikonsolidasikan dengan provinsi dok, seperti itu. Nah, tentunya mengapa kita ini harus berbangga diri, karena memang Kota Cirebon ini selalu dijadikan tempat untuk melakukan studi banding, karena memang kita selalu berkesinambungan, semua dari semua lini bergerak bersama. Alhamdulillah kita juga punya Bapeda yang sangat kuat, Bapeda yang sangat luar biasa, dan Dinas Kesehatan juga yang sangat support, sehingga tentunya ini merasa bahwa bukan lagi menjadi kewajiban Dinas Kesehatan semata, tapi juga semua OPD menjadi bagian dari yang tidak terpisahkan. Karena alhamdulillah Bapeda juga membantu kita, Bapelit Bangda ya, sekarang Bapelit Bangda ini membantu kita untuk men-tagging setiap kegiatan di masing-masing OPD supaya memasukkan program HIV seperti itu. Keren. Jadi apa tadi rencana aksi daerah yang akan berkesinambungan sampai 2029 itu akan rencana kerja ya Bu. Nah sehari-harinya nih Bu tugasnya apa nih gitu di sana itu? Ya, jadi tugas kami sehari-hari, kalau kami memang ada 6 orang dok ya. Jadi ada 1 orang yang memang memegang staf untuk memberikan publikasi, kan sekarang karena dengan keterbatasan efisiensi dan segalanya, sehingga kami juga harus menyampaikan lewat informasi digital seperti ini, yang juga bekerja sama dengan Dekis dok. Jadi kami juga ada staf yang mengelola untuk media sosial dan yang lain sebagainya. Kemudian juga ada satu staf kami, yaitu petugas penjangkau kami yang mendampingi remaja dan calon pengantin. Jadi calon pengantin ini kami sudah kerjasama dok dari tahun 2015 dengan Kemenag. Itu satu-satunya di Indonesia pada saat itu setelah Jakarta, di luar di Jawa Barat itu dilanjutkan oleh kami. Itu satu-satunya pada saat itu kita mencoba melakukan tes HIV di calon pengantin. Memang tantangannya luar biasa itu dok. Tadinya semua orang bahwa ini sesuatu yang dianggap mencegah jalannya pernikahan ya. Tapi alhamdulillah ternyata sampai dengan hari ini setiap tahun itu selalu ada temuan kasus di calon pengantin. Jadi ada 2 sebetulnya, ada koordinator lapangan dan juga petugas lapangan kami yang mendampingi calon pengantin dan juga remaja yang di posyandu remaja dok. Jadi posyandu remaja itu kita selalu memberikan edukasi kepada anak-anak remaja di sana
karena memang di beberapa waktu yang lalu juga ada temuan bahwa ada remaja yang belum 17 tahun positif HIV seperti itu, dikarenakan perilaku berisikonya. Nah, kemudian ada staf kami juga yang beliau juga koordinator lapangan, tetapi juga melakukan punya keahlian terapi, Dok. Jadi melakukan membantu terapi spiritual dan juga mental, sehingga bagi mereka yang sudah positif HIV bisa terbantu untuk bisa tetap semangat dan juga yang terpenting bagaimana mereka tetap minum obat seperti itu, karena katanya bosan ya, Dok, seumur hidup gitu ya harus minum obat. Kemudian juga selain itu kita juga sudah bekerja sama dengan Satpol PP juga. Jadi pada saat Satpol PP melakukan razia, kita memberikan edukasi juga, Dok, kepada mereka yang terazia. Dan setelah itu kita tawarkan mereka untuk melakukan tes HIV di tempat seperti itu. Jadi kadang ya sampai jam tengah malam dini hari barangkali sampai jam 4, Dok, 4 subuh kadang dengan teman-teman Satpol PP ya untuk mendampingi teman-teman yang memang kebetulan terjaring di sana. Iya, seperti itu, Dok. Bu, harus mudah-mudahan disehatkan tuh, Bu, untuk menjalani ini. Karena kalau dihitung-hitung, aduh, dari 2015 ya? 2001 sebetulnya, Dok. 2009, Masya Allah. Dan 2009 kalau di penanggulangan AIDS-nya. Iya, Masya Allah, Bu. Kalau tidak orang lain belum tentu bisa. Iya, Dok. Begitu banyak tugasnya. Nah, sekarang, Bu, Kota Cirebon kan 5 kecamatan. Iya, Dok, iya. Warga Kota Cirebon itu kurang lebih 350.000 orang. Nah, di Cirebon nih sejak Ibu mengurus lah, kalau totality kan beda ya, Bu. Ada yang total sekarang, ada yang angka kejadian baru. Nah, sekarang nih Cirebon berapa tuh di antara dua angka itu? Ya, jadi kalau total dari awal, Dok, dari 2006 ya, sejak kasus itu ditemukan itu sekitar 3.370 kasus di sini. Ya, di Kota Cirebon. Itu sekitar 949 itu yang AIDS dan 2.421 itu yang HIV. Tapi kalau saya yang merinding nih, Bu. Aduh, ya ampun, Ibu cerita begitu banyak banget, itu 3.000. Ya, seperti itu, Dok. Memang kan karena tadi temuannya karena temuan kasus di Kota Cirebon, artinya mungkin ada juga yang dari luar kota. Iya. Tetapi mereka walaupun KTP-nya luar kota kan mereka tinggalnya di sini. Dan tinggal di sini, kos di sini atau kontrak di sini dan gitu. Kehidupan sehari-hari di sini. Artinya tidak juga bisa kita abaikan begitu saja. Iya, domisilinya di sini. Domisilinya di sini. Dan kalau tadi, Dok, kalau di tahun ini memang temuan kita itu di tahun kemarin berarti Dok, ya, di 2024 itu sekitar 137 kasus HIV dan ditemukan 35 kasus AIDS seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari tahun sebelumnya, Dok, ini ada penurunan angka kasus. Karena semenjak 2020 sampai dengan 2023 kemarin itu angkanya di atas 200 semuanya seperti itu. Terlebih lagi di ini pernah sampai 300-an, Dok. Seperti pada saat pandemi gitu ya, malah ada lebih temuan tinggi ya? sampai 300-an seperti itu, Dok. Iya. Pemirsa, itu cukup mengejutkan. Tapi ya saya senang kalau dengar berita dari Ibu bahwa tendensi menurun di tahun 2024. Di tahun 2024 itu temuannya menurun. Tapi kan itu berkumulasi ya, Bu. Artinya dari 2006 itu ada 3.000-an. 3.000, iya. 3.370. 3.370. Itu mohon maaf, Bu, apakah ada yang sudah meninggal atau apa itu memang, atau data yang sekarang masih ada itu 3.000? Iya, ada yang sudah meninggal tuh di angka 100-an orang lah, Dok lah. Oh, dari situ. Dari 2006. Dari 2006 itu juga banyak yang juga sudah meninggal ya. Jadi artinya angkanya tidak terlalu banyak dibandingin angka yang masih ada. Ya, artinya misalnya angka 100 atau 200 lah, yang hidupnya sekitar 3.000. Artinya kalau 10% kan 300-an tuh yang meninggal. Ini kan kurang dari 10%. Kurang, iya. Artinya, Bu, bisa hidup kan? Iya, harapan hidupnya sebetulnya kalau mereka mau minum obat secara rutin, saya kira banyak, Dok, yang anak-anak lahir di tahun 2006, 2007, 2008 sampai hari ini mereka masih hidup. Karena artinya tidak menjadi suatu momok yang menakutkan. Asal kan ada catatannya, asal begini. Bu, saya tadi mendengar perkataan Ibu, HIV dengan AIDS kadang-kadang
orang masih bingung Bu, apa itu Iya. HIV, apa itu AIDS. Barangkali Ibu bisa jelaskan di Iya. sini. Iya dok, nah ini memang yang sering menjadi banyak pertanyaannya dok ya. HIV AIDS, HIV ya AIDS, AIDS ya HIV, tidak demikian. Iya, nah ini mumpung di sini Iya, ada ya, soalnya tadi jadi kan ada Ibu bilang ada yang positif HIV, ada yang Iya, sudah AIDS kan AIDS angkanya itu, sekian. Mohon betul maaf. dok. Iya. Jadi kalau HIV itu kan sebetulnya human immunodeficiency virus ya dok. Ya. Iya. Jadi virusnya begitu ya dok Iya. ya. Nah inilah yang memang menyebabkan orang menjadi AIDS gitu ya. iya, Jadi iya, kalau iya. orang yang tidak positif HIV ya tidak mungkin AIDS. Tapi kalau orang sudah positif HIV bisa jadi dia AIDS dengan catatan Iya. dia tidak minum obat, tidak menjaga ketahanan tubuhnya dengan baik, Iya. pola hidupnya juga sembarangan. Iya. Ini tentunya akan menyebabkan yang bersangkutan tadi kalau kita sebut sekarang dulu namanya ODA dok. Iya. Orang dengan HIV sekarang ODIF. Oh. Orang dengan HIV Iya, seperti iya, itu. Nah, iya. ODIF ini ketika 3 hal ini dia jalankan dengan baik, insya Allah ketahanan tubuhnya dan dia bisa ya sama seperti orang lain yang hidup normal. Seperti kalau kita lihat misalnya Magic Johnson ya, yang pebasket internasional itu NBA, dia kan kena HIV sudah lama, Puluhan tahun, itu iya. puluhan tahun ya dok ya, dan sampai sekarang beliau masih aktif itu Iya. kan di beberapa kegiatan dan sampai hari ini dia tidak terkena AIDS Iya, karena memang masih bisa menjaga imunitas tubuhnya dengan baik seperti itu. Tuh pemirsa, jadi bisa dibedakan ya, ada yang HIV, orang yang sudah terpapar HIV, ada yang sudah terpapar HIV, dan ada orang yang sudah menderita AIDS. AIDS, Barangkali betul. gitu bahasanya ya Bu. Iya, jadi AIDS itu kan berarti accurate ya dok ya. Jadi Iya. dia sindrom. Iya. Jadi menjadi satu kumpulan penyakit yang karena disebabkan tadi Karena oleh virusnya virusnya. gitu. Jadi Iya. akhirnya memang dia mulai TBC, biasanya hepatitis, Iya, iya. meningitis segala Iya. macam. Biasanya memang biasanya yang nah ini dok sekalian nih dok ya. Orang-orang yang kena TBC hari ini itu masih enggan untuk dites HIV. Padahal sekarang itu program pemerintah orang yang kena TBC wajib dites HIV. Tapi kalau teman-teman yang positif HIV biasanya mereka diperiksa apa aja sudah mau tuh gitu. Sehingga memang kesulitan sekarang, sehingga kami lagi berkolaborasi juga dengan program TB supaya pengidap TB ini juga mau dites HIV. Karena kalau sudah biasanya memang orang yang positif HIV ini sangat dekat dengan TB, dengan TBC gitu dok. Ini yang sering saya temukan teman-teman di klien-klien kita dok, ya, Iya, pasien-pasien iya. kita itu yang ketemu kita itu ya mereka sudah TB, akhirnya mereka tidak mau berobat, kena AIDS, Iya. ya pada akhirnya banyak yang tidak terselamatkan. Nah, gitu. tesnya Bu, tesnya bagaimana tuh tesnya? Oh iya baik dok. Jadi sebetulnya alhamdulillah dok ini luar biasanya Dinas Kesehatan Kota Cirebon itu sekarang semua puskesmas di Kota Cirebon bisa melakukan tes HIV. Begitu juga rumah sakit di Kota Cirebon, di Gunung Jati, di Ciremai juga sudah bisa, kemudian di Sumberkasih dan juga di beberapa rumah sakit lainnya juga sudah bisa diperiksakan Iya, untuk tes HIV. Bisa begitu, ya. Dok. Jadi Iya. itu berupa pemeriksaan darah gitu Bu. Betul dok, Siap. iya. Dan ya kalau sudah dinyatakan positif, sekarang di puskesmas juga sudah menyiapkan obatnya di sana dok. Seperti itu. Kalau dulu kan sentralnya kalau nggak di Rumah Sakit Gunung Jati di Ciremai. Nah sekarang sudah disiapkan di 5 puskesmas seperti itu. Di Kota Cirebon Di ada Kota disiapkan. Cirebon sehingga pasien bisa lebih memilih mau Kemana ke puskesmas aja. atau ya ke rumah Jangan sakit. harus antri. Iya. Gitu. Apa tuh Bu di Gunung Jati waktu itu klinik Klinik Seroja, tapi memang alhamdulillahnya klinik Seroja ini dia one stop service dok. Jadi klinik tersendiri kemudian diperiksakan di sana sehingga terpisah dengan layanan yang lainnya. lain. Jadi kalau mereka tidak bergejala, tidak terlalu cukup lama ya, kemudian konseling, kemudian pengobatan, kemudian mereka bisa pulang. Tapi kecuali kalau mereka ada gejala lainnya ya, jadi harus besoknya mereka harus kembali ke rujukan yang berikutnya. Bu, tadi Ibu menyebutkan ada 5 puskesmas. Di mana aja Bu puskesmasnya kalau di Kota Cirebon nih? Ya, yang bisa itu di Larangan, Sini. kemudian di Kalitanjung, kemudian di Gunung Sari, kemudian juga di Jagasatru dan di Kejaksan seperti itu. Dan rencana memang sebetulnya nanti akan banyak lagi beberapa puskesmas yang di-set up untuk bisa pengobatan. Pengobatan atau tesnya aja?
Kalau yang tadi 5 itu yang obatnya dok. Iya. Nah kalau yang bisa. tes semua puskesmas bisa di 22 puskesmas di kota Cirebon, Iya. di seluruh kelurahannya kan tiap kelurahan ada puskesmasnya. Iya. Kalau di sini di Sitopeng juga bisa, di Kalijaga bisa, semua puskesmas bisa Udah melakukan keren tes ya Bu. HIV. Soalnya setahu saya dulu kan sampai harus antri tuh Bu di Iya, Seroja betul, tuh kan. betul, dok. Bagaimana orang yang ke situnya malu, Iya. bagaimana orang yang nggak bisa ke sana Betul, gitu kan. betul, Sekarang udah sebenarnya orang-orang yang terkena itu ya sudah tidak ada kesulitan. Iya sebetulnya sih kalau menurut saya dok ya, kalau secara medis mereka sih sebetulnya sudah tertangani dengan baik ya, Iya, gitu. Hanya iya. tinggal tadi dukungan sosial, Iya, budaya yang sehingga menyebabkan mereka mau untuk tes HIV, kalaupun sudah positif mau mereka untuk pengobatan secara berkesinambungan gitu, sustain gitu, jangan sampai putus obat. Nah kalau sudah putus obat, resikonya adalah Masuk ke dalam masuk dalam episode AIDS. Kalau sudah AIDS nanti repot lagi ketika mereka harus memulihkan lagi pada kondisi yang awal tadi. Iya. Seperti itu dok. Bu, tadi Ibu menyebut anak-anak. Iya. Kan gini, HIV itu kan sesuatu nanti saya tanya lagi aja deh Bu. Iya. Pertanyaan berikutnya, kan Ibu menyebutkan anak-anak nih. Dari angka sekian berapa persen kok anak-anak tuh berapa banyak dan mengapa mereka bisa terkena Bu? Iya, baik dok. Jadi memang karena kan usia dok ya. Yang pertama pasti kalau anak-anak pasti terkena dari ibunya. Rata-rata dari ibunya seperti itu. Karena Saat biasanya persalinan ya Bu? Saat persalinan dok, mereka sudah terinfeksi HIV. Nah, dulu itu kami memang ada sekitar 8 anak awalnya dok. Tapi kan sekarang usianya sudah menjadi tidak anak lagi ya. Iya. Nah sekarang itu yang kami bantu itu tinggal 2 anak dok. 2 anak yang positif HIV karena tertular dari ibunya saat dilahirkan. Saat dilahirkan. Tetapi kami juga di sisi lain kami memberi bantuan kepada anak-anak yang lahir dari ibu yang positif. Karena mereka tidak boleh mendapatkan ASI, tidak boleh, sehingga mereka harus mendapatkan susu formula. Nah kami bekerja sama dengan Basnas, membantu anak-anak yang memang mendapatkan susu formula dikarenakan ibunya terinfeksi HIV. Begitu. Bu, cara penularannya Bu, bagaimana supaya masyarakat bisa mencoba menghindari itu? Ya, jadi cara penularan itu kan sebetulnya hanya 3 ya dok ya. Yang pertama dari cairan sperma, kemudian dari cairan vagina, dan satunya lagi cairan darah. Sebetulnya hanya itu. Kalau bicara soal cairan darah dan juga cairan sperma, ya berarti ini terjadi karena adanya hubungan pertukaran. Iya, pertukaran cairan berarti hubungan seksual. Nah kalau darah berarti kalau dulu dari jarum suntik nih dok. Jarum suntik yang tidak steril dari para pecandu. Sekarang alhamdulillahnya untuk di kota Cirebon program untuk pengguna narkoba suntik saja hari ini kita kan sejak tahun 2015 itu sudah tidak ada lagi dok, karena memang sejak itu pengguna narkoba suntik kita sudah hampir dinyatakan tidak ada. Nah ini juga bisa kita relatekan dengan kasus-kasus di kepolisian bahwa tidak lagi ditemukan pengguna narkoba suntik di kota kepolisian. Iya, tetapi program untuk pengguna narkoba suntik yang mengakses metadon ini masih ada dok, tapi nggak terlalu banyak, itu angkanya di bawah 10. Jadi ada pecandu yang memang sudah kecanduan narkoba suntik, kemudian tentunya kan mereka tidak bisa lepas begitu saja. Pemerintah menyediakan rumatan metadon di Rumah Sakit Gunung Jati dan mereka mengakses itu. Nah mereka mengakses setiap hari, tetapi sekarang kalau dulu sampai 35 pasien, tapi sekarang semakin berkurang seperti itu dok. Ya senang juga ya dengar berita itu bahwa kemungkinan tertular dari pengguna narkoba sudah hampir hilang gitu ya. Berarti faktor yang berikutnya ya, berarti dari hubungan seksual. Nah ini dok, dari hubungan seks ini yang sangat banyak. Jadi masih berlangsung masih berlangsung. Nah ini dok, yang makanya kan tadi awal saya bilang kita harus berkolaborasi dengan banyak pihak, karena memang tadi kalau bicara soal cara penularannya berarti kan kita harus tahu cara pencegahannya. Berarti tidak melakukan hubungan seks pranikah. Nah ini kan berarti ini salah satu cara. Salah satu caranya. Jadi simpel aja. Kalau masih tidak mau ketularan HIV ya sudah nggak usah nge-seks sebelum menikah. Nah ini kan berarti di anak-anak SD, SMP, SMA, mahasiswa yang tadi saya bilang kenapa kita bekerja sama dengan perguruan tinggi supaya semua ini kita lakukan upaya-upaya ini, dan tentu ini tidak mudah kan ya dok, butuh effort yang sangat besar.
karena memang kita akan berhadapan dengan derasnya informasi melalui media betul. sosial. Sekarang udah terbuka banget. Sudah ada sekitar 55 juta konten pornografi anak ya, sehingga dan semuanya sudah teracuni dan sudah teracuni. Kemudian yang kedua, bagi mereka yang sudah mempunyai pasangan, ya setia pada pasangan. Nah ini kan yang juga sulit nih edukasinya. Akhirnya kami memang melakukan sosialisasi di tempat kerja, Dok. Kami kerjasama dengan Wasnaker. Jadi kami semua perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Cirebon berharap bahwa ini bisa melakukan upaya pencegahan penanganan HIV/AIDS, dan alhamdulillah ada satu perusahaan di Kota Cirebon yang mendapatkan penghargaan dari Kementerian Tenaga Kerja. Itu kami dampingi dari nol itu, Dok. Alhamdulillah. Jadi dia mendapatkan itu, dan kita akan ajak supaya semua perusahaan di Kota Cirebon bisa melakukan itu. Dan yang ketiga itu ya tidak menggunakan drug gitu ya, Dok. Tidak menggunakan drug, tadi menggunakan jarum suntik dan edukasi. Dan tentunya bagi mereka yang sudah positif HIV pada saat melakukan hubungan seks ya harus menggunakan pengaman begitu, Dok. Berarti yang menular bukan sekedar orang yang AIDS saja, yang HIV pun menularkan, Bu. Jadi kalau orang yang sudah kena AIDS itu kan berarti hanya untuk dirinya sendiri nih, Dok, yang bersangkutan ya. Kan biasanya kalau orang yang sudah kena AIDS itu udah kondisi yang sudah tidak bisa apa-apa, tidak berdaya gitu. Karena sudah berat sekali. Yang berbahaya itu menurut saya malah orang yang positif HIV ini, Dok. Yang kan tanpa gejala. Dan orang lain tidak tahu. Betul. Jadi dia kondisinya masih menganggap diri masih sehat, tapi virus sudah masuk dalam tubuh, tetapi dia melakukan perilaku seks yang beresiko. Nah, ini yang susah sangat kita cegah itu adalah edukasi-edukasi yang di semua lini ini harus kita lakukan. Salah satunya adalah itu, Dok. Begitu. Berarti, Bu, yang beresiko itu adalah yang berhubungan seks bebas. Nah, yang beresiko itu tadi, Dok, yang mereka berganti-ganti pasangan, apalagi mereka tidak tahu pasangan seksnya positif atau tidak. Jadi siapa yang paling beresiko? Ya mereka yang sering berhubungan seks dengan berganti-ganti pasangan. Itu saja Dok kuncinya. Dan berganti pasangan dengan tidak safety gitu ya. Kadang-kadang kita juga jadi kalau berhubungan yang safety dong. Aduh, bahasanya seperti bahasa apa ya? Bahasa pembenaran gitu ya. Betul, minimal kalau memang mereka tidak bisa menghindari kelakuan itu gitu, minimal bisa tidak menularkan kepada pasangannya, kepada anaknya kan gitu ya, Dok. Tapi ya memang sulit juga, Dok, ya. Banyak sekali kalau ini sih izin di luar ini gitu ya. Kadang ya para pelanggan seks ini kan mereka ngerasa relasi kuasa lebih besar sehingga membeli seks dan tidak mau menggunakan pengaman, yang pada akhirnya menularkan kepada pasangan di rumah, yang bersangkutan juga tertular, pekerja seks ini tertular, dan akhirnya menularkan kepada pelanggan-pelanggan yang lainnya. Orang mana nih yang beresiko nih? Siapa aja kan mereka gitu. Selain yang hidup seks bebas? Ya kalau bicara soal siapa yang paling beresiko hari ini, selain populasi kunci juga adalah populasi umum yang mungkin tanda kutip selama ini dianggap baik-baik saja. Saya punya klien itu dia umur 16 jadi pekerja seks, tapi kemudian umur 17 dia sudah masuk AIDS.